Bayangkan sejenak, bagaimana jika tanda-tanda berbentuk lingkaran aneh yang terus bermunculan di ladang-ladang di seluruh penjuru dunia selama 50 tahun terakhir ini bukan sekadar lelucon, melainkan semacam bahasa yang terus berkembang. Lalu, pada awal tahun 2025, sejumlah peneliti dari Google DeepMind, di luar proyek resmi apapun, melakukan sebuah eksperimen yang menghidupkan kembali misteri lama ini. Mereka memasukkan lebih dari 12.000 gambar crop circle ke dalam sebuah sistem kecerdasan buatan, hanya untuk mengetahui apakah ada pola, matematika, atau keterkaitan tersembunyi di dalam formasi-formasi aneh itu. Namun hasilnya benar-benar mengejutkan semua orang. Kecerdasan buatan itu tidak menemukan pesan alien secara langsung di dalamnya. Yang ditemukannya adalah sebuah perkembangan, sebuah urutan yang semakin kompleks, semakin cerdas, dan semakin padat informasi dari tahun ke tahun. Artinya, ini bukan desain-desain yang muncul secara acak. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang belajar, menyempurnakan dirinya sendiri, dan perlahan-lahan bergerak menuju tujuan yang lebih besar. Kini pertanyaannya adalah, jika pola-pola ini benar-benar terus berevolusi, untuk apa sebenarnya mereka mempersiapkan diri? Dan pertanyaan terbesarnya, apakah kita sudah terlalu lama menganggap ini sebagai bahan candaan? Apa yang ditemukan oleh kecerdasan buatan itu rupanya membuat para ahli merasa tidak nyaman. Sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan kamu sudah berlangganan, karena di sini kami menghadirkan video-video berbasis riset seperti ini. Sekarang, mari kita pahami hal yang paling penting. Sebenarnya apa yang dilakukan kecerdasan buatan ini? Dari luar, eksperimen ini tampak sangat sederhana. Tim dari Google DeepMind memberikan satu tugas saja kepada kecerdasan buatan mereka yang paling canggih. Temukan pola dalam crop circle ini. Hanya itu, tidak ada misi mencari alien, tidak ada klaim untuk memecahkan misteri apapun, hanya analisis data semata. Kecerdasan buatan itu tidak hanya diberi gambar saja, melainkan setiap gambar juga dilengkapi dengan metadata terperinci yang turut disertakan. Artinya, setiap lingkaran tanaman disertai dengan berbagai informasi lengkap, di negara mana ia muncul, pada tanggal berapa pertama kali terlihat, seperti apa kondisi cuaca saat itu, bagaimana kualitas tanahnya, seberapa rumit polanya, bahkan dalam beberapa kasus apakah dianggap buatan manusia atau masih misterius. Jadi kecerdasan buatan itu bukan hanya menerima gambar semata, melainkan mendapatkan konteks yang utuh dan menyeluruh. Lalu, apa yang sebenarnya diharapkan oleh para peneliti? Jawaban yang sederhana. Mereka menduga kecerdasan buatan itu akan menyimpulkan bahwa semuanya acak, atau mungkin beberapa pola terulang kembali. Barangkali ia hanya akan menemukan sedikit kesamaan, dan itu saja. Namun hasil yang muncul justru sepenuhnya bertolak belakang dengan perkiraan mereka. Kecerdasan buatan itu tidak menyatakan bahwa desain-desain ini bersifat acak. Ia juga tidak menyimpulkan bahwa ini sekadar karya seni manusia biasa. Ada satu hal yang berhasil ia tangkap, yaitu perkembangan. Sebuah pola yang berubah seiring waktu, terus berkembang. Dan bagian yang paling mengkhawatirkan adalah pola itu menjadi sedikit lebih rumit setiap tahunnya. Artinya, desain-desain ini bukanlah sesuatu yang diam dan statis. Mereka tengah berevolusi. Seandainya ini hanya sebuah lelucon atau ekspresi seni belaka, maka pertumbuhan yang begitu sistematis seperti itu tidak akan ada. Namun, dalam analisis kecerdasan buatan tersebut, hal itu terlihat dengan sangat jelas. Seolah-olah ada suatu proses yang terus memperbarui dirinya sendiri dari tahun ke tahun. Sekarang mari kita mundur sejenak ke awal cerita. Karena jika kita ingin memahami mengapa pola-pola ini tampak begitu kompleks hari ini, maka penting untuk mengetahui bagaimana semuanya bermula. Seluruh persoalan ini mulai menarik perhatian pada akhir tahun 1970-an. Ketika di wilayah Wiltshire di Inggris, orang-orang pertama kali melihat tanda-tanda melingkar yang aneh di ladang-ladang mereka. Yang menarik, tempat-tempat ini bukanlah lokasi sembarangan. Kawasan itu adalah wilayah yang sama di mana Stonehenge dan Avebury, situs-situs kuno yang penuh misteri, sudah lebih dahulu berdiri. Pada awalnya, apa yang dilihat orang sangatlah sederhana, hanya lingkaran polos biasa, seakan ada sesuatu yang menekan tanaman hingga rata ke tanah. Pola-pola ini kebanyakan ditemukan di pagi hari, ketika para petani pergi ke ladang mereka, atau ketika seseorang kebetulan melintas. Di malam hari, sama sekali tidak ada yang terlihat.
Di pagi hari, tiba-tiba sebuah lingkaran sempurna muncul begitu saja. Pada awalnya, orang-orang tidak terlalu menganggapnya serius. Ada yang bilang itu akibat angin kencang atau pusaran angin kecil. Ada pula yang mengira itu hanya lelucon belaka. Namun perlahan-lahan, kejadian seperti ini mulai semakin sering terjadi. Memasuki era 80-an, fenomena ini tidak lagi hanya satu atau dua lingkaran saja. Kini beberapa lingkaran sekaligus mulai bermunculan di ladang yang sama, kadang tersusun dalam satu garis, kadang saling terhubung membentuk suatu pola tertentu. Ukurannya pun tampak lebih besar dan lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Yang paling menarik adalah bahwa pola-pola ini tidak sekadar bertambah banyak, bentuknya pun ikut berubah. Kalau dulu hanya ada satu lingkaran sederhana, kini lingkaran-lingkaran kecil mulai menempel di sekitarnya. Struktur berbentuk cincin mulai terbentuk, dan keseluruhan bentuknya mulai terlihat lebih geometris. Artinya, pola-pola ini tidak lagi tampak seperti bekas acak tanpa arah. Sebuah kesan perencanaan mulai terasa di dalamnya. Perhatian orang-orang pun mulai tertuju ke sana. Media mulai meliputnya. Sebagian orang mengaitkannya dengan UFO. Sebagian lagi menyebut ini adalah hasil karya kekuatan yang tidak dikenal. Namun tetap saja, belum ada jawaban yang jelas. Dan disinilah sebuah pergeseran kecil, namun sangat penting sudah mulai terjadi. Kerumitannya terus meningkat. Menjelang akhir dekade 80-an, sudah jelas bahwa pola-pola ini tidak lagi sesederhana dulu. Setiap tahunnya, desain yang muncul menjadi sedikit lebih halus dan sedikit lebih rinci. Apa yang kemudian terjadi di era 90-an membawa fenomena lingkaran tanaman ini dari sekadar misteri biasa ke tingkat yang membuat orang tidak hanya terkejut, melainkan benar-benar mulai merasa tidak tenang. Sampai saat itu, pola-pola tersebut memang perlahan menjadi lebih rumit. Namun di era 90-an, tiba-tiba terasa seolah seseorang telah membuka level berikutnya. Kini bukan lagi sekadar lingkaran atau bentuk-bentuk sederhana. Kini fraktal mulai bermunculan, yaitu pola yang terus mengulang dirinya sendiri berulang kali, baik saat diperbesar maupun diperkecil. Konsep ini sebenarnya mirip dengan pola yang ada di alam, seperti cabang-cabang pohon atau susunan awan di langit. Selain itu, penggunaan geometri sakral pun mulai terlihat dengan sangat jelas. Desain-desain yang muncul tampak begitu seimbang, di mana setiap sudut dan setiap jarak mengikuti aturan matematis yang sangat tepat. Pada banyak pola, spiral yang didasarkan pada deret Fibonacci bisa ditemukan, dan rasio emas sekitar 1,618 terus muncul berulang kali. Rasio ini adalah rasio yang sama yang ditemukan pada cangkang, bunga, bahkan galaksi di alam semesta. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa desain-desain ini tidak lagi berukuran kecil. Banyak lingkaran tanaman menjadi sangat besar hingga menutupi seluruh ladang yang membentang di atas beberapa hektar. Pola lengkapnya hanya bisa dipahami dari ketinggian, yang berarti siapapun yang membuatnya sudah memiliki gambaran jelas tentang tampilan dari udara. Membuat desain seperti itu sambil berdiri di atas tanah terasa hampir mustahil karena mempertahankan tingkat presisi seperti itu bukanlah hal yang mudah. Pada beberapa pola, bukan hanya geometri, bahkan simbol-simbol ilmiah mulai bermunculan. Ada desain yang menyerupai struktur heliks ganda dari DNA. Ada pula yang mirip dengan struktur atom, dan beberapa tampak seperti representasi visual dari konsep-konsep ilmiah yang sangat kompleks. Maka pertanyaan pun muncul, jika ini hanyalah sebuah lelucon, bagaimana mungkin seseorang menggunakan pemahaman matematika dan sains yang begitu tinggi? Perlahan, bahkan para peneliti mulai merasakan bahwa ini bukan sekadar seni yang dibuat sembarangan. Ada semacam konsistensi di dalamnya, sebuah logika seperti bahasa yang belum berhasil dipahami. Setiap pola baru tampak lebih detail, lebih halus, dan lebih cerdas dibandingkan pola sebelumnya. Semakin sulit untuk mengatakan bahwa ini hanyalah gambar-gambar biasa di ladang. Mulai terasa seolah-olah ada seseorang yang menggunakan permukaan bumi sebagai kanvas untuk menyandikan pengetahuan. Matematika, geometri, dan sains semuanya hadir bersama-sama. Lalu pada tahun 1991, secara tiba-tiba dua pria asal Inggris tampil ke hadapan publik, yaitu Doug Bauer dan Dave Clay. Mereka mengklaim bahwa banyak lingkaran tanaman yang muncul selama beberapa tahun terakhir sebenarnya adalah hasil karya mereka sendiri. Cerita itu terdengar begitu sederhana sehingga orang-orang langsung mempercayainya. Karena mereka tidak hanya sekadar mengklaim, mereka juga memperlihatkan caranya. Mereka menjelaskan bahwa alat yang digunakan hanyalah papan kayu dan tali. Dengan tali, mereka menentukan titik pusat lingkaran. Lalu dengan berdiri di atas papan dan menekan tanaman ke bawah,
Mereka menciptakan bentuk bulat yang sempurna. Mereka bahkan memberikan demonstrasi langsung di hadapan para jurnalis, memperlihatkan bagaimana sebuah lingkaran tanaman sederhana bisa dibuat. Media langsung menyambarnya. Koran-koran dan saluran televisi mencetak judul besar seperti misteri terpecahkan dan lingkaran tanaman hanyalah tipuan belaka. Bagi kebanyakan orang, cerita pun berakhir di situ. Mereka mengira bahwa apa yang selama bertahun-tahun menjadi misteri ternyata hanya ulah iseng segelintir orang. Komunitas ilmiah pun merasa lega karena kini mereka memiliki penjelasan yang mudah dipahami. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa semua ini buatan manusia dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan makhluk luar angkasa maupun kekuatan yang tidak diketahui. Namun ada satu hal kecil yang kurang diperhatikan saat itu. Desain yang ditunjukkan oleh kedua pria ini sangatlah sederhana. Hanya lingkaran-lingkaran dasar dan beberapa pola biasa, padahal pada saat yang sama, lingkaran tanaman yang bermunculan di berbagai penjuru dunia jauh lebih rumit dan kompleks. Kemudian pertanyaan terbesar perlahan mulai mengemuka. Jika kedua pria ini telah melakukannya selama bertahun-tahun, mengapa pola-pola itu tidak berhenti setelah tahun 1991? Justru sebaliknya, pola-pola itu semakin banyak bermunculan dan semakin kompleks. Jadi secara resmi misteri itu dianggap terpecahkan, namun kenyataan di lapangan menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Rasanya seperti ada pihak yang sengaja memberikan jawaban mudah agar orang tidak mau menggali lebih dalam. Di tahun 1991, ketika semua orang mengira misteri telah berakhir, kenyataannya justru semakin dalam. Setelah pengakuan dari Doug Bauer dan Dave Chelly, secara logika lingkaran tanaman seharusnya berhenti atau setidaknya berkurang. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Bahkan setelah tahun 1991, lingkaran tanaman terus bermunculan seperti sebelumnya. Bahkan, kemunculannya semakin cepat dan semakin meluas ke berbagai tempat. Bukan hanya di Inggris, tapi juga di Jerman, Belanda, Amerika Serikat, dan Australia. Di mana-mana pola-pola ini mulai hadir, dan yang paling mengejutkan adalah desainnya kini jauh lebih rumit dari sebelumnya. Kalau dulu hanya berupa lingkaran sederhana atau beberapa bentuk geometris biasa, kini mulai muncul desain yang terdiri dari ratusan elemen kecil. Setiap lingkaran berada pada jarak yang sempurna. Setiap garis lurus tanpa celah, setiap sudut tepat secara matematis. Seolah-olah ada semacam cetak biru yang sedang diikuti dengan sangat teliti. Saat para peneliti mulai mengkaji lingkaran tanaman ini secara lebih mendalam, mereka menemukan sejumlah hal yang secara langsung menantang teori papan dan tali sederhana itu. Pertama, mari kita bicara soal tanamannya. Kalau manusia menekan tanaman menggunakan papan, batangnya pasti akan patah. Itu logika yang sangat sederhana. Tapi di banyak lingkaran tanaman, terlihat bahwa batang-batangnya tidak patah sama sekali. Sebaliknya, batang-batang itu melengkung tepat di bagian ruas yang dikenal sebagai nodus. Coba pikirkan, kalau ini dilakukan hanya dengan kekuatan mekanis biasa, tanamannya seharusnya rusak. Tapi kenyataannya, itu tidak terjadi. Lalu ada soal tanah. Di beberapa lingkaran tanaman, sampel tanah diambil dan ternyata mengandung partikel magnetik yang tidak ditemukan di ladang-ladang normal di sekitarnya. Artinya, sifat tanah berubah tepat di lokasi pola itu muncul. Beberapa peneliti juga mencatat bahwa struktur kristal tanah telah mengalami perubahan, seolah tanah itu pernah terpapar sejenis energi atau radiasi yang sangat kuat. Dan bagian yang paling membingungkan adalah tidak adanya jejak kaki sama sekali. Kalau pola-pola sebesar itu dibuat oleh manusia, seharusnya ada tanda-tanda orang masuk dan keluar dari ladang tersebut. Namun dalam banyak kasus, ladang itu ditemukan dalam kondisi yang benar-benar bersih tanpa jejak apapun. Tidak ada jejak, tidak ada tapak kaki yang tertinggal di tanah. Untuk mengkaji semua ini secara serius, sebuah kelompok riset pun tampil ke depan, yaitu BLT Research Team, yang di dalamnya terdapat ilmuwan seperti William Levengood. Mereka menganalisis berbagai crop circle selama bertahun-tahun dan menghasilkan temuan yang cukup mengejutkan. Menurut mereka, perubahan yang terlihat pada ruas-ruas tanaman bisa saja disebabkan oleh energi semacam gelombang mikro, artinya paparan energi sangat tinggi dalam waktu yang amat singkat. Pada beberapa sampel, bahkan ditemukan bahwa kelembapan di dalam batang tanaman telah menguap dengan cepat, menciptakan tekanan dan membentuk lubang-lubang kecil. Efek seperti ini tidak mungkin dihasilkan hanya dari tekanan biasa. Dibutuhkan sesuatu seperti panas atau radiasi, dan disinilah cerita ini menjadi semakin rumit.
Karena jika manusia yang melakukan semua ini, teknologi seperti apa yang mereka miliki sehingga bisa membengkokkan tanaman tanpa mematahkannya, mengubah struktur tanah, dan itu semua tanpa meninggalkan jejak apapun. Sekarang mari kita kembali ke penemuan terbesar dari kecerdasan buatan, karena disinilah kisah ini berhenti sekadar menjadi misteri dan mulai membentuk sebuah pola yang jelas. Ketika kecerdasan buatan milik Google DeepMind menempatkan data crop circle selama 50 tahun ke dalam sebuah garis waktu, ia menemukan satu hal yang sangat mencolok. Pola-pola ini tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba. Mereka berkembang secara perlahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 70-an, crop circle yang muncul sangat sederhana, hanya lingkaran dasar, cincin tunggal, atau kombinasi 2 hingga 3 bentuk. Tidak ada kerumitan berarti tidak ada struktur matematis yang mendalam. Kala itu, siapapun yang melihatnya mungkin hanya berkata, ini cuma bekas bulat, mungkin karena angin atau sekadar iseng. Lalu memasuki tahun 80-an, kompleksitasnya mulai sedikit meningkat. Cincin-cincin mulai muncul bersama lingkaran dan pola-polanya terlihat sedikit lebih terorganisir, namun masih berada pada tingkat yang bisa dipahami. Belum terasa ada pemikiran tingkat tinggi yang terlibat di dalamnya. Namun lompatan nyata terjadi setelah tahun 90-an. Dari titik ini, polanya tiba-tiba mulai berubah menjadi jauh lebih rumit. Bukan lagi sekadar lingkaran sederhana, melainkan desain geometris yang sangat kompleks mulai bermunculan. Lingkaran-lingkaran yang saling bertumpang tindih, susunan grid, simetri yang sempurna, dan pola-pola di mana setiap elemennya seolah terhubung secara matematis satu sama lain. Lalu memasuki tahun 2000-an, kerumitan ini meningkat lebih jauh lagi. Desain-desain yang muncul kini menampilkan fraktal, geometri tingkat tinggi, dan struktur-struktur yang butuh pemahaman matematika mendalam hanya untuk sekadar memahaminya. Beberapa pola bahkan tampak seperti objek 3 dimensi yang diproyeksikan ke dalam bidang 2 dimensi. Nah, apa hal terpenting yang bisa kita ambil dari sini? Perkembangan ini sama sekali tidak terjadi secara acak. Bukan kondisi di mana kadang desain sederhana muncul, lalu tiba-tiba kompleks, kemudian kembali sederhana lagi. Tidak, semuanya bergerak dalam satu arah yang jelas, dari yang sederhana menuju yang semakin rumit. AI tidak hanya mengamati hal ini, ia juga mengukurnya secara teliti. Ditemukan bahwa setiap tahunnya, struktur paling kompleks yang tercipta selalu lebih canggih dibandingkan struktur paling kompleks dari tahun sebelumnya. Artinya, ini bukan pertumbuhan yang bersifat linier. Ini adalah pertumbuhan yang bersifat eksponensial. Muncullah pertanyaan besar, evolusi milik siapa ini sebenarnya? Jika ini adalah karya manusia, berarti ada orang-orang yang berbeda dari seluruh penjuru dunia yang meningkatkan kompleksitas dalam arah yang sama, tanpa adanya koordinasi satupun. Namun, jika ini bukan buatan manusia, apakah ada semacam kecerdasan tertentu yang tengah belajar dan berkembang seiring waktu? Inilah titik di mana kesimpulan AI terasa paling mengusik. Karena secara tegas dinyatakan bahwa ini bukan sesuatu yang acak, melainkan AI menemukan adanya pengkodean matematis yang tersembunyi. Kini kita sampai pada penemuan besar kedua dari AI. Dan jujur saja, bagian ini terasa paling mengganggu pikiran, karena pembahasannya bukan lagi sekadar soal bentuk atau tingkat kerumitan. Ini mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam, yaitu komunikasi. Ketika AI menganalisis lingkaran tanaman bukan hanya sebagai desain visual, melainkan sebagai informasi yang tersimpan, ia mulai menemukan pola-pola matematis tertentu yang muncul berulang kali. Begitu konsisten sehingga sulit untuk diabaikan begitu saja. Pertama muncul rasio emas, sekitar 1,618. Rasio emas adalah proporsi yang sama yang hadir di mana-mana di alam semesta, pada bunga, cangkang, bahkan galaksi sekalipun. Kecerdasan buatan itu menemukan bahwa pada banyak lingkaran tanaman, jarak, sudut, dan spiral antar berbagai elemennya mengikuti rasio ini. Dan bukan hanya pada 1 atau 2 desain saja, pola ini terus berulang lagi dan lagi. Lalu berikutnya ada fraktal. Artinya, pola yang mereplikasi dirinya sendiri dalam bagian-bagian yang semakin kecil. Desain yang sama muncul kembali pada skala yang berbeda-beda. Ini bukan sekadar karya seni biasa. Merancang fraktal membutuhkan pemahaman matematika yang sangat mendalam. Namun dalam lingkaran-lingkaran tanaman ini, pola-pola tersebut muncul dengan sempurna, seolah-olah ada yang sengaja menyandikannya ke dalamnya. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah pola biner. Kecerdasan buatan itu mengidentifikasi struktur-struktur tertentu yang bisa diubah menjadi angka 1 dan 0. Itulah kode biner, bahasa komputer dan komunikasi digital.
Dan disinilah kisah ini tiba-tiba mulai terasa seperti fiksi ilmiah. Karena jika sebuah pola bisa diterjemahkan ke dalam biner, maka secara teknis, sebuah pesan bisa disembunyikan di dalamnya. Dan disinilah sebuah peristiwa yang sangat terkenal menjadi terhubung, yaitu pesan Arecibo. Pada tahun 1974, manusia mengirimkan sinyal radio ke luar angkasa menggunakan kode biner yang memuat informasi dasar tentang peradaban kita, biologi, jumlah penduduk, tata surya, dan masih banyak lagi. Nah, pada tahun 2000, di dekat Chilbolton di Inggris, sebuah lingkaran tanaman muncul yang tampak serupa dengan struktur pesan Arecibo tersebut. Namun dengan data yang telah diubah, seolah ada seseorang yang mencoba membalas dalam format yang sama. Mungkin saja ini kebetulan belaka. Namun kemudian pada tahun 2002, di wilayah yang sama, formasi lain muncul berupa pola menyerupai wajah, dan di sampingnya terdapat sebuah piringan yang mengandung kode biner yang cukup jelas. Beberapa peneliti pun mencoba menguraikan kode biner itu dan mengklaim bahwa di dalamnya terkandung sebuah pesan. Namun makna pastinya masih diperdebatkan hingga hari ini. Sekarang coba pikirkan, kalau semua ini hanyalah sebuah lelucon belaka, kenapa orang-orang di baliknya menggunakan konsep-konsep yang begitu canggih seperti rasio emas, fraktal, encoding biner, dan itu pun dilakukan dengan cara yang sangat konsisten. Disinilah analisis AI menjadi semakin menggelisahkan, karena pola-pola ini sama sekali tidak terasa acak. Semuanya terasa seperti sebuah struktur informasi, seolah-olah ada sesuatu yang secara perlahan, langkah demi langkah, sedang membangun sebuah bahasa, dimulai dari bentuk-bentuk sederhana, lalu matematika, kemudian kode. AI menemukan pola lokasi sekaligus waktu kemunculan. Sekarang mari kita masuk ke penemuan besar ketiga dari AI. Bagian ini sama anehnya dengan bagian-bagian sebelumnya, karena fokusnya kali ini bukan pada desain, melainkan pada di mana dan kapan semua ini muncul. Ketika AI memetakan seluruh crop circle dan menganalisisnya berdasarkan garis waktu, satu pola yang sangat jelas langsung terlihat. Benda-benda ini tidak muncul di lokasi yang sembarangan. Pertama, mari kita bicara soal lokasi. AI menemukan bahwa sekitar 40% crop circle di seluruh dunia terkonsentrasi hanya di satu wilayah, yaitu kawasan Wiltshire di Inggris, khususnya di sekitar Stonehenge. Ini bukan detail kecil, karena Stonehenge sendiri adalah situs kuno yang penuh misteri, dibangun ribuan tahun lalu, dan hingga hari ini tujuan pastinya masih belum sepenuhnya dipahami. Bukan hanya Stonehenge, banyak crop circle juga ditemukan di dekat situs-situs kuno lainnya, seperti gundukan pemakaman tua, lingkaran batu, dan struktur-struktur prasejarah. AI memperkirakan bahwa lebih dari 60% pola muncul dalam jarak 1 mil dari lokasi-lokasi yang dianggap penting bagi manusia ribuan tahun silam. Dari sini, dua kemungkinan muncul. Pertama, semua ini adalah karya manusia, dan orang-orang sengaja memilih lokasi seperti itu untuk memperkuat kesan misterius. Tapi kemungkinan kedua terasa sedikit lebih mengganjal. Apakah lokasi-lokasi itu sendiri memiliki makna tertentu? Apakah ada hubungan yang sampai sekarang masih belum kita pahami? Nah, sekarang mari kita bicara soal waktu, karena bagian ini sama menariknya. AI mengamati bahwa lingkaran tanaman tidak muncul secara acak sepanjang tahun. Ada puncak kemunculan setiap tahun, yakni dari akhir Juli hingga awal Agustus. Inilah masa ketika tanaman sudah tumbuh sepenuhnya, namun belum dipanen. Sekilas, ini terdengar masuk akal. Kalau memang manusia yang membuatnya, tentu mereka akan memilih waktu ketika pola-pola itu paling terlihat jelas. Namun AI menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar itu. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya soal bulan tertentu saja. Ada lonjakan pada tanggal-tanggal tertentu juga. Artinya, pada hari-hari khusus di berbagai tahun dan lokasi yang berbeda, tiba-tiba formasi baru bermunculan lebih banyak. Maka pertanyaan sesungguhnya adalah ini, apakah semua ini hanya kebetulan belaka, atau ada semacam koordinasi yang tersembunyi di baliknya? Jika manusia yang melakukannya, maka koordinasi itu harus berlangsung di tingkat global, tanpa jejak bukti yang bisa ditemukan publik. Dan jika bukan manusia, lalu siapa yang menentukan kapan dan di mana pola-pola ini harus muncul? Ambang batas kompleksitas, pergeseran tahun 1990.
Jika kamu melihat lingkaran tanaman dari era 70-an dan 80-an, bentuknya kebanyakan sangat sederhana, satu lingkaran, dua lingkaran, atau paling banyak desain dengan 3 hingga 5 elemen, mudah dipahami, dan sejujurnya masih terasa mungkin dibuat oleh tangan manusia. Namun kemudian sekitar tahun 990, sesuatu terjadi yang oleh para peneliti disebut sebagai ambang batas kompleksitas. Secara tiba-tiba, tingkat kerumitan desain melonjak drastis. Kalau sebelumnya hanya ada 3 hingga 5 elemen, kini dalam satu formasi tunggal, kamu bisa melihat 15 hingga 20 elemen yang berbeda. Simetri yang sempurna, jarak yang tepat, sudut yang presisi. Ini bukan perubahan yang terjadi secara bertahap. Ini adalah lompatan mendadak yang sangat mencolok. Coba pikirkan sejenak. Kalau perkembangan ini berlangsung secara alami, seharusnya peningkatannya terjadi perlahan. Setiap tahun ada kemajuan kecil yang bisa diamati, tapi bukan itu yang terjadi di sini. Rasanya seperti ada seseorang yang tiba-tiba beralih ke level berikutnya begitu saja. Hanya dalam satu musim saja, pola-pola yang muncul sudah berkembang begitu jauh sehingga desain-desain lama terlihat sangat sederhana jika dibandingkan. Dan hal yang paling mengejutkan adalah perubahan ini tidak terjadi hanya di satu tempat. Ini terjadi di seluruh dunia. Di Inggris, di berbagai penjuru Eropa, dan di negara-negara lainnya pun, lompatan serupa terlihat dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Artinya, kalau ini memang karya manusia, berarti orang-orang dari berbagai belahan dunia tiba-tiba meningkatkan kemampuan mereka secara bersamaan tanpa ada koordinasi yang terlihat sama sekali. Pertanyaannya pun semakin dalam, karena kalau ini hanya sebuah lelucon, bagaimana mungkin para pelakunya bisa sedemikian terorganisir? Dan kalau memang terorganisir, mengapa tidak ada satupun buktinya? Tidak ada kelompok, tidak ada rencana, tidak ada dokumentasi, tidak ada apapun. Sebagian peneliti percaya bahwa tahun 990 bisa jadi merupakan titik balik di mana fenomena ini sendiri berubah, seolah-olah sebelumnya sesuatu yang sederhana, lalu tiba-tiba sifatnya bergeser, seperti fase baru dengan tingkat kerumitan yang terus meningkat telah dimulai. Dan jika kita melihatnya dari sudut pandang kecerdasan buatan, hal ini menjadi semakin membingungkan, karena kecerdasan buatan menunjukkan bahwa setelah tahun 990, bukan hanya desainnya yang menjadi lebih rumit, tetapi kecepatan peningkatan kerumitan itu sendiri juga semakin cepat. Artinya bukan hanya tingkatannya yang berubah, tetapi laju pertumbuhannya pun ikut berubah. Dan disinilah pertanyaan terbesar itu berdiri tegak. Apakah sesuatu benar-benar berubah di tahun 990? Kini kita sampai pada bagian yang paling banyak membuat para peneliti berpikir keras, yaitu soal kepadatan informasi. Selama ini kita berbicara tentang bentuk, geometri, dan pola. Namun kecerdasan buatan melihat desain-desain ini dari sudut yang berbeda. Seberapa banyak informasi yang mungkin tersembunyi di dalamnya? Lingkaran tanaman di masa-masa awal sangat sederhana. Satu lingkaran, satu cincin. Tidak ada kemungkinan nyata untuk menyembunyikan informasi yang bermakna di dalamnya. Itu hanyalah bentuk-bentuk tanpa makna matematis atau simbolis yang jelas. Namun seiring berjalannya waktu, desain-desain itu semakin rumit dan kemampuannya untuk menyimpan informasi di dalamnya pun ikut bertambah. Kecerdasan buatan menghitung bahwa semakin banyak elemen geometris yang muncul, semakin besar pula kapasitas untuk menyematkan informasi dalam struktur tersebut. Pada pola-pola sederhana, hampir tidak ada data yang berarti. Tapi, setelah tahun 1990, pola-pola yang mulai bermunculan memiliki hubungan matematis, simetri, dan struktur berulang yang membuat potensi penyandian data meningkat drastis. Kemudian, di era 2000-an, hal ini menjadi semakin jelas terlihat. Kini dalam beberapa lingkaran tanaman, pola biner, bentuk simbolis, dan geometri berlapis mulai hadir. Artinya, dalam satu desain tunggal, bisa terdapat berbagai lapisan informasi sekaligus, seperti satu lapisan untuk geometri, lapisan lain untuk rasio, dan lapisan ketiga untuk pola yang menyerupai kode. Temuan paling mengusik dari kecerdasan buatan ini adalah bahwa peningkatan tersebut tidak terjadi secara stabil, melainkan terus berakselerasi. Artinya setiap tahunnya, kepadatan informasi bertambah lebih cepat dari sebelumnya. Dan ini bukan pertumbuhan linier biasa, ini adalah pertumbuhan eksponensial. Bayangkan apa artinya ini.
Jika tren ini terus berlanjut, bisa datang suatu titik di mana desain-desain ini tidak lagi sekadar pola semata. Mereka bisa berkembang menjadi sebuah bahasa yang utuh. Kecerdasan buatan memperkirakan bahwa antara tahun 2030 hingga 2035, struktur-struktur ini bisa memuat informasi sebanyak yang mampu ditampung oleh bahasa tulisan manusia. Artinya, penyandian pesan yang jelas dan dapat dibaca bisa menjadi sesuatu yang memungkinkan. Bahkan setelah bertahun-tahun penelitian data dan analisis kecerdasan buatan, kita masih belum memiliki jawaban yang pasti. Namun 3 kemungkinan besar tetap mengemuka. Kemungkinan pertama, ini semua adalah proyek manusia yang terorganisir. Artinya, ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu di seluruh dunia yang telah menciptakan pola-pola ini selama 50 tahun terakhir. Mereka sengaja meningkatkan kompleksitasnya menggunakan rancangan matematis, dan polanya nyata ada. Kecerdasan buatan telah membuktikannya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk memahaminya? Jika kamu menikmati video ini, segera subscribe ke channel ini, karena di sini kamu mendapatkan video menarik dan misterius seperti ini setiap hari lebih awal dari siapapun.